ini Bapak Ibu yang hadir ini dari ruangan apa ya Pak, kebanyakan ya. Terima kasih sekali dan juga ada dari rekan-rekan yang hadir dari Cikama, Rawang dan Cibitung. Hari ini Yorindo Communication bekerja sama dengan beberapa vendor solusi. Nah kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan seminar yang dibawakan oleh Yorindo mungkin sudah familiar ya. Kami selalu mengundang vendor teknologi untuk membawakan teknologi-teknologi terkini ke industri manufacturer dan industri-industri lainnya. Nah, kali ini sedikit berbeda karena kita juga melibatkan teman-teman dari konsultan. Tidak hanya produknya, tapi juga dari konsultan. Kenapa? Karena kita mau mengajak untuk melihat bagaimana cara strategi yang tepat untuk kita menyusun strategi digital transformasi khususnya di industri manufacturing. Pada hari ini akan ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai digital culture strategy. Gimana kita menyiapkan strategi digital transformasi yang berbasis people. Kemudian kita juga akan melakukan teknologi yang tepat bukan dia sebenarnya. Dan yang terakhir tidak apa sih yang mesti kita siapkan khususnya di industri manufacturing kalau kita menggunakan konsep transformasi. Kita mengundang salah satu senior ketua dari Apindo Purwakarta untuk berpartisipasi dan juga mengundang rekan-rekan dari industri oleh Purwakarta untuk hadir hari ini. Untuk itu kita mengundang Bapak Gatot Prasetyogo untuk membuka dan memberikan sambutan. Boleh mohon tepuk tangannya untuk Bapak Gatot. Bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mengisi acara seminar ini, kemudian juga yang terhormat para perusahaan sebagai sponsor dan para perusahaan anggota Apindo melalui semuanya, kita menjadikan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang ini dalam acara seminar dengan tema Digital Transformation for Smart Manufacturing, di mana pada acara ini telah diikuti kurang lebih dari perusahaan Purwakarta maupun perusahaan, di mana kebanyakan sebagai yang belum tidak baca video, mudah-mudahan sudah bergabung yang belum baca video ya. Dan kami yang pertama dari kami di Purwakarta tentunya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang berluas yang terbaik baik pada ketua Aknas, kemudian dari Pak Menko juga para dan para sponsor sehingga acara ini dapat terselenggara di presiden total ini. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa acara itu sangat penting sekali, di mana ada 3 aspek. Yang pertama adalah digital culture, ini menyangkut SDM. Jadi seberapapun bagusnya kalau SDM-nya tidak ada dan memadai, maka itu juga akan tidak berjalan. Kemudian aspek kedua,
strategi membangun digital infrastruktur dan akselerasi digital sistem dan infrastruktur yang ada. Dan tentunya ini akan nanti kalau Bapak hari ini kita terapkan di pusat masing-masing sehingga dapat berjalan baik di sistem. Kemudian aspek ketiga adalah strategi keamanan cyber untuk industri manufacturing, di mana aspek ini sangat penting juga. Ya, apabila keamanan tidak dijaga dengan baik, ya tidak ada kemungkinan para investor jadi tiga-tiga aspek ini tentunya saling berkaitan dan syukur alhamdulillah bahwa pada saat ini perhatian para narasumber yang ahli di bidangnya. Mohon Bapak-Bapak nanti bisa diskusi interaktif ya, diskusi interaktif. Jangan terlalu formal Pak, anggap saja ini suatu di kopi-kopi di kafe ya. Terbuka gitu. Sampai diskusi interaktif, sediakan juga waktu untuk konsultasi. Ya, Bapak sekalian yang punya masalah di kantornya bisa setiap waktu dan nanti tentunya ditutup dengan jalan. Jadi itulah dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim acara sendiri resmi kami buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Boleh saya ambil banyak Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot bahwa setuju sekali Pak untuk transformasi digital. 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini, 3-tiganya adalah hal penting. Kami coba merangkum konsep di mana kita bisa memasukkan 3 aspek tersebut yang nanti akan dipaparkan oleh para pembicara. Langsung saja nih kita undang pembicara kita pertama. Beliau akan membawakan materi Business Driven Approach Digital Transformation Strategy. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Bapak Michael Berista selaku Vice Chairman Global Alliance. Monggo silakan Pak Michael. Assalamualaikum. Ya, semuanya. Panas ya, karena ini Purwakarta. Tapi saya SD-nya lulus di Purwakarta loh Pak. Saya SD-nya lulus di Purwakarta di Cirebon, tapi kemudian SMP ke Bandung, lulus SMP-nya di Jakarta. Dulu orang tua saya kebetulan pindah-pindah. Jadi hasilnya ya saya mengalami sekolah tuh di SD di 6 sekolahan yang berbeda, SMP di 4 sekolahan yang berbeda, dan SMA di 3 sekolah yang berbeda. Itu kuliah juga saya kuliah di 3 tempat yang berbeda, walaupun yang cuma 2 habis itu S2-nya di 4 tempat yang berbeda. Oke. Selamat siang semuanya dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman dari Yohindo dan teman-teman dari Apinas. Pada pagi ini ya pada siang ini saya diminta sama teman-teman untuk membawakan mewakili DDGA. DDGA ini adalah Digital Transformation Global Alliance. Ini kita adalah organisasi untuk profesional di bidang digital transformation
dan diminta sama teman-teman Yogido untuk membawakan mengenai bisnis development code. Jadi untuk strateginya dan juga dengan nanti ke culture-nya seperti apa. Nama saya Niko Tolisa, tadi sudah disebut ya. Dan ini pengalaman saya selain di DTA, saya juga menjalani perusahaan konsultan yang di Indonesia dan di sana pun namanya Kevin. Kebetulan saya fokusnya ada di digital transformation, asset management, PRO, business agility, dan juga di leadership. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih yang terjadi di dunia saat ini. Ini mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, tapi tidak ada salahnya kita lihat lagi. Karena di atas 45 tahun, saya alhamdulillah belum. Nanti Pak mungkin yang akan mungkin
banyak sekali yang perubahannya ya. Banyak sekali ya, apalagi untuk usia yang di atas 50-an seperti saya gitu ya. Jadi kayaknya dibandingkan zaman dulu tuh udah banyak sekali gitu perubahannya. Menakjubkan. Tadi di sini disebut bahwa di dalam salah satu slide disebut bahwa di tahun 2050 kita akan ketambahan sekitar 2,7 miliar orang. Senayan atau Padahal kalau kita lihat di data statistik ya, di tahun 1992 Cina itu makan daging sapi totalnya dalam satu tahun itu kira-kira setengah dari Amerika. Di tahun 2008 Cina konsumsi daging sapinya sudah 2 kali lipat daripada Amerika. nomor sama tanggal sama ya? Tahun 2040 Cina akan makan daging sapi, akan mengkonsumsi daging sapi kira-kira lebih daripada 7 kali lipat dibandingkan Amerika di dalam satu hari. Yang ini satu dari 7. Aku kan lihat di PO ya. Kalau di PO ada invoice turunan permakasanannya. Banyaknya sapi yang dibutuhkan. Pertanyaan saya adalah sapinya dari mana? Itulah semuanya kita butuh bahwa di dalam kita digital transformation teknologi semua itu mulai dari problem. Bagaimana kita bisa menyelesaikan problem? Ya kita tahu bahwa di videonya sudah agak outdated ya, sudah 2 tahun kita ngomong bahwa ternyata digital transformation itu yang banyak guide di akhir-akhir ini tentunya ternyata bukan CPO tapi malahan mungkin maaf kalau jobnya sudah outdated. Oke. Saya mengutip dari Evalia saya dari Google bahwa digital transformation itu bukan hanya sekedar teknologi, tetapi bagaimana ke depan kita bakal bekerja dan juga bakal hidup secara bersama, gitu ya. Seperti apa? Jadi bagaimana ini semua bisa menyelesaikan problem-problem di masa depan. Problemnya seperti apa di masa depan kita mungkin belum tahu ya Pak juga. Jadi silakan. Tetapi paling tidak saat ini kita bisa melihat problem 1-2 tahun ke depan seperti apa dan itu yang harus kita selesaikan. Karena semuanya akan semakin cepat. Bagaimana kita bisa membuat suatu framework digital transformation yang baik dari DPGA? Nah, kami menawarkan ada frameworknya ada 4 dimensi dengan 23 elemen. Sebelum ke sana kita samakan dulu konsepnya mengenai digital transformation. Jadi kalau kita bicara digital transformation, yang pertama di level paling bawah itu ada yang namanya digitation. Digitation itu adalah mengubah sesuatu yang tadinya analog menjadi digital. Kemudian ada yang namanya digitalization. Digitalization ini adalah mengubah proses yang tadinya prosesnya ini manual, kemudian menjadi dengan proses digital, ada improvement di sana. Tetapi kalau kita bicara mengenai digital transformation, ini adalah bagaimana kita mentransform yang sesuatu gitu, yang di-enabling oleh digitalization, yang diakibatkan oleh digitalization, di mana yang ditransform apa? Yang ditransform mungkin cara hidupnya, cara bekerjanya, prosesnya, culture-nya dan lain-lain. Tapi ini semua akan saling mempengaruhi kita kan ya. Jadi framework yang di DPGA itu ada 4 dimensi. 4 dimensi ini kita mulai dari strategi manajemennya seperti apa. Di sana mulai dari digital strateginya, kemudian bisnis model, terus sampai ke operation manajemennya seperti apa.
elemen-elemennya. Lalu yang kedua ada ekosistem manajemen. Ekosistem manajemen itu juga penting di dalam digital transformation karena jelas di dalam kalau kita bicara digital transformation kita sudah tidak bisa lagi bekerja sendirian. Pasti ada ekosistem yang perlu dibangun. Bagaimana kita membangun ekosistem ini dengan lebih baik. Contoh kalau kita lihat platform aplikasi gitu ya. Gojek, apakah dia bisa hidup sendiri tanpa drivernya, tanpa rumah makan yang ada? Itulah yang disebut dengan ekosistem. Dan ekosistem ini tidak bisa semuanya akan saling berpengaruh satu sama lain, dan yang menghubungkan itu semua adalah teknologi. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah organizational strategy. Organizational strategy mungkin Ibu Christine nanti akan membahas di detail. Kemudian ada IT, teknologi. Dan dimensi dari teknologi ini, jadi ingat ya bahwa digital transformation bukan hanya mengenai teknologi, tetapi memang ada dimensi-dimensi lain di bawah teknologi yang perlu kita pikirkan sekarang. Bagaimana cara kita memikirkannya? Kita lihat. Apakah teknologi ini adalah suatu competitive advantage? Kalau kita teknologinya lebih baik daripada kompetitor, ternyata kita bisa lihat dari perusahaan-perusahaan teknologi ya, kita kasih contoh. Uber itu teknologi tinggi sampai dia nggak punya kas. Airbnb teknologinya bagus, tapi dia nggak punya LSD dan lain sebagainya. Ini apakah teknologinya atau bisnis model? Dia jauh sedikit terdengar dari bisnis model. Ini bisnis model itu penting di dalam teknologi, dari dalam digital transformation, sehingga kita bisa melihat bahwa teknologi itu tetap dibutuhkan untuk mensupport bisnis model. Bagaimana cara kita mensupportnya? Kita bisa menyederhanakannya dengan diagram seperti ini, bahwa kita bisa lihat bahwa teknologi di sini support ke operating modelnya, terus kemudian teknologi itu support ke operation, teknologi support ke bisnis model, dan teknologi juga support ke go to marketnya. Lalu dari sini kita bisa lihat bahwa bisnis model ini akan juga mengubah dari operationnya bagaimana, kemudian mengubah ke operating model dan go to marketnya. Tentang go to market dan operating model akan mengubah operation. Operating model juga akan mengubah go to market yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi bahwa hal-hal di sini ini semua akan saling mengetahui, dan teknologi ini adalah yang untuk mensupport semuanya. Jadi drive-nya ada di mana? Drive mungkin memang ada di bisnis model, tetapi bahwa bisnis model tidak bisa berjalan sendiri tanpa teknologi. Oleh karena itu, teman-teman yang sekarang ada di teknologi, saatnya kita engage dengan orang yang ada di bisnis model. Apa sih yang ditutup di bisnis? Karena bagaimanapun juga, kalau ini didetailkan, maka akan ada yang namanya di level bisnis strateginya, di level corporate, ini ada di level corporate execution, ini ada di operation, market, dan operating model. Lalu teknologi ini ada di teknologi mulai dari macam-macam teknologi di sini ya, mulai dari ERP sampai ke big data, sampai digital channel. Terus di sini bisa dilihat bahwa ini ada layer dari korporasi, ini building blocknya, dan ini ada goals. Goalsnya dari orang bisnis adalah tentunya mendefine target dan bisnis objektifnya. Lalu dari eksekusi ini adalah bagaimana bisa mencapai target dan objektif dengan eksekusi yang baik. Kemudian tentunya teknologi ini bagaimana membuat bisnis eksekusi bisnisnya ini menjadi lebih baik dengan menggunakan teknologi.
Jadi untuk ke sana tentunya kita perlu melihat dulu apa yang disebut dengan digital culture. Di dalam digital culture itu ada ada 7 ya, yang bisa diidentifikasikan, ada 7 culture di sini. Yang pertama adalah customer centric. Dia bahwa kalau teknologi itu dijalankan tanpa memikirkan dampaknya terhadap customer, maka ini menjadi percuma. Gak akan jalan. Semuanya itu adalah bagaimana bisa kita memiliki customer centric ini bisa menjadi lebih baik pelayanan terhadap customer. Lalu yang penting lagi adalah data. Bagaimana keputusan-keputusan yang diambil di dalam usaha itu berdasarkan data. Karena semua ini menjadi penting dan ternyata juga di dalam digital culture ini menjadi lebih reflective, tapi juga kolaboratif. Jadi udah gak zamannya nanti itu silo, lu orang bisnis, orang IT gitu ya, gak ngobrol-ngobrolan, tapi semua harus dikerjakan secara bersama. Kemudian nimble ini gesit gitu ya, bahwa di dalam dunia digital kita harus gesit karena adopsi teknologi itu menjadi semakin cepat. Dulu pesawat butuh waktu 50 tahun untuk punya konsumen sebanyak 50 juta. TV itu waktu yang disingkat, saya lupa TV itu 30 tahun atau 10 tahun. Facebook cuma 3 tahun. Pokemon Go 19 hari. 19 hari. Punya 50 juta pelanggan. Fenomenal, jadi bisa dalam hitungan hari bisa. Kemudian yang berikutnya adalah adanya transparansi. Adanya transparansi dan transparansi ini tentunya seperti apa, seberapa transparannya ini tergantung dari masing-masing organisasi. Saya pernah lebih dari 10 tahun yang lalu bekerja di sebuah perusahaan Eropa yang baru merger antara dari satunya dari Inggris, satunya dari Belanda. Namanya yang dari Inggris ini namanya Logika, yang dari Belanda namanya CNG. Di Logika CNG itu, yang CNG kaget saya bahwa ternyata di CNG itu transparansi itu sampai kita bisa melihat gaji semua orang seluruh dunia. Ada di internet. Kalau mau cari dia bisa ada awal semua gajinya berapa. Yang saya kaget adalah gaji ya dia nggak respon langsung ke saya, tetapi gaji saya yang tinggal di IL ternyata lebih tinggi dari saya. karena lebih mahal. Oke. Dan tentunya di digital culture ini dibutuhkan adalah lifelong learning, belajarnya nggak selesai-selesai. Kamu hidup terus belajar karena akan ada perubahan tadi juga. Di video tadi kita sudah bilang bahwa tiap 3 tahun tuh ada perubahan yang signifikan yang mungkin mengubah gitu, sehingga mahasiswa di tahun 3 mungkin sudah beda lagi dengan apa yang kita jadi di tahun pertama, apalagi kalau di IT. Oke, yang menarik di Forbes di 2019 bilang bahwa digital transformation sukses itu depend tergantung kepada agile code. Tergantung kepada agile code. Saya yakin teman-teman kalau di sini, teman-teman IT sudah ngerti semua agile itu apa. Gitu. Tapi kalau ada yang perlu diingetin lagi, bahwa agile itu kan adalah mindset, value dan principle dan practice, di mana ada 4 value. Value-nya ini adalah individual culture, process itu, kemudian working product, customer collaboration, collaboration, dan responding to change over following trend. Kemudian ada 12 prinsip gitu ya. Dan praktisnya ada Scrum, Kanban, Safe, Nexus, dan lain-lain.
Ada di sini yang teman-teman sudah menerapkan agile di kantornya? Pakai Scrum atau pakai biasanya kalau sekarang bagaimana juga Scrum paling banyak saat ini ya. Siapa yang sudah pakai agile di kantornya? Ada yang agile, ada yang oke. Ada 5 prinsipnya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai agile digital transformation? Yang pertama adalah kita lihat dulu dari visinya. Bagaimana visi kedepannya seperti apa? Lalu dari sana fokus ke membuat digital customer engagement. Jadi engagement terhadap ekosistem, bukan cuma customer, tapi ekosistemnya. Lalu jangan lupa support feature-nya pakai secure digital platform. Kemudian insight dari data reconciliation dan digital agility-nya untuk membuat percentage. Oke, jadi ini sebetulnya ada konsepnya. Konsepnya bagaimana sih kalau kita mau melakukan agile culture transformation yang dari tradisional terus kemudian menjadi agile. Yang pertama adalah fokusnya dulu ke customer interaction, terus kemudian ke proses dan plan. Jadi karena bagaimanapun juga seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa di dalam perusahaan kita ada 3 hal yang perlu dilihat, people, proses, dan teknologi. Kemudian bagaimana membuat cost structure atau self-organized team-nya, lalu membuat kreativiti dan inovasi di dalam perusahaan ini menjadi lebih meningkat. Kemudian jika dibutuhkan nanti akan melibatkan HR untuk mengurangi layer di organisasi dan juga menambah kolaborasinya. Kalau jadi digital transformation ada yang bilang bahwa suksesnya digital transformasi digital itu hanya kurang dari 50%. Tidak salah, karena memang bahwa transformasi digital yang sukses itu angkanya adalah kurang dari 50%. Hanya yang penting itu kita bisa memodel bagaimana company-company yang sukses. Dan ternyata company-company yang sukses ini justru mereka perjalanannya, journey-nya adalah lebih dari mereka tidak terlalu fokus ke dalam rencana jangka panjang, tapi mereka fokus ke eksekusi jangka pendek. Ya, jalan. Namun kalau misalkan mau punya visi jangka panjang, eksekusi jangka pendek ini juga gagal, nggak perlu khawatir sebetulnya. Karena bagaimanapun juga, menurut George Lautman, kalau digital transformation itu dilakukan secara benar, maka itu ibaratnya seperti pula terjadi kupu-kupu. Kalau ternyata ada hal yang tidak apa-apa juga, karena paling tidak ada nantinya ular yang lebih cepat. Mungkin tidak bisa terbang, tapi ular itu cepat. Itu jadi yang menurut George Lautman ini dari MIT ya, dia bilang seperti itu. Begitu kira-kira dari saya. Mungkin nanti kalau ada kurang-kurang kita bisa diskusi. Saya bisa duduk di pojok kita, bisa diskusi sedikit saja bahwa dari pesan dari DID bahwa kami punya program S2. Kalau misalkan ada yang tertarik untuk mengambil S2 di digital transformation, kami kerjasama dengan ITB. Kuliahnya nanti lebih banyak online daripada offline, karena offline-nya sekali-sekali bisa ada di websitenya ddta.org.
Demikian, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Tadi dapat beberapa insight baru buat kita nih, khususnya teman-teman IT juga ya Pak ya. Lihat ternyata perkembangannya begitu pesat dan sudah banyak data yang dirangkum oleh Pak Niko dan disampaikan, cukup menarik. Kita langsung saja ke materi berikutnya. Sudah ada Ibu Christine, beliau dari Bioka Indonesia. Kalau tadi bicara mengenai strategi digital transformation terkait people, Bu Christine nanti akan menyampaikan digitalisasi dan cost reduction strategi yang akan disampaikan oleh Bioka Indonesia. Boleh kita minta tepuk tangannya untuk Ibu Christine, silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Mohon maaf suara saya agak seksi. Saya sedikit saya akan explain tentang digitalization di area desa dan bagaimana kita bisa melakukan cost reduction strategi untuk menopang terjadinya digital transformation strategi yang kita akan bahas hari ini. Ya, yang tadi yang bicara adalah area tim IT, semua data disampaikan, bahkan semuanya mengarah pada bagaimana perubahan di area digital yang menjangkau semua manusia, bahkan dari yang tua sampai yang paling muda, semua sudah tahu handphone. Bahkan anak ibu yang nanti 3 tahun, sudah handphone terus, jadi semua sudah mengenal handphone. Nah, ini di sisi HR, bagaimana kita bisa melaksanakan ini strategi perpindahan secara digital di perusahaan, ya, dan apa yang kami lakukan dari sisi HR. Mohon maaf, saya mau tahu ada berapa orang HR di sini? Coba saya itu soalnya. Nah, berarti saya tahu saya harus bicara apa, gitu. Karena saya akan bahas sedikit banyak area HR. Nah, di sini bagaimana kita menopang terjadinya digitalisasi di area di perusahaan. Bagaimanapun kita harus menerima perubahan dunia ini dari yang tadinya manual menjadi digital. Semua program tadinya angka atau tulis tadi sekarang yang diterima data, kita ekstrak olah semua data, dan kalau bisa kita melakukan strategi digital dengan mengurangi orang. Benar tidak? Saya dengar orang mengaku besar ini kenapa ketua pintu kita, ya, dengan beliau sudah ada beberapa perusahaan yang mungkin ke Jawa Tengah hanya gara-gara tak sanggup bayar upahnya lagi. Sekarang di Purwakarta upahnya berapa? 4,173. Terus kalau di Banten 4,230, Jakarta 4,6, turun di sekarang 4,6. Tapi 4,4. Nah, kalau misalnya Jawa Tengah sudah turun, jangka berapa? Lumayan. Terus fungsinya HR apa? Terus bagaimana lagi jika kita masuk dalam area yang tuntutan industri yang harus mengerti teknologi? Yang saya tahu dalam praktis saya di perusahaan, saya menerima karyawan-karyawan yang lulusan SMA itu di area operatornya. Itu mereka nggak sanggup atau nggak ready untuk bekerja. Yang langsung pegang mesin, banking, gitu ya. Oke, itu juga yang disebutkan. Tapi kalau sudah di area teknologi, digitalisasi, ready nggak kerja, belum tentu. Nah, itu tugas kita sebagai HR itu melayani di area ini
kita sebagai sekarang itu perform di area ini. Nah, bagaimana caranya? Coba kita bahas sedikit dari sisi human, dari sisi teknologinya, data, teknologi. Nah, sekarang saya bicara masalah human. Kami atau saya mewakili Yoga Indonesia. Ini merupakan lembaga latihan kerja, bukan outsourcing, ya, tapi lembaga latihan kerja. Di sini kami itu mempersiapkan orang-orang yang kami latih untuk siap bekerja dan masuk ke dunia industri sudah dengan bekal minimal 20%. Sisanya itu langsung terjun ke industri. Nah, tadi Pak Maiko sampaikan bahwa kalau ada teknologi minimal ya orangnya. Kalau misalkan ada Uber, ya itu ada drivernya, gitu. Nggak mungkin Uber jalan sendiri, meskipun teknologinya ada. Tetapi semuanya saling kompak, sistem teknologi dan human. Nah, saya atau kami di sini Yokai tampil untuk menopang industri atau teknologi industri dari sisi human. Kami mempersiapkan human resource atau orang-orang yang akan bekerja berusaha itu sudah kita bekali sesuai dengan SKKNI dan kita absorb atau kita masukkan dalam program perusahaan dalam silabus yang akan kita masukkan kalau kita tidak sampai dalam perusahaan itu. Jadi kewajiban di absorb oleh industri itu sudah terbekali oleh teknologi seperti itu. Nah, kalau sedikit next Pak. Nah, dari apa ini kita ada legal basisnya dari 5 hal ini kita akan cepat ya, nggak terlalu dari U13 2003 Permenaker 6 tahun 2020 dan juga karena saya ada juga ditopang oleh Perda Banten, lalu juga untuk UU 11 tahun 2021 dan juga PP 31 2014. Dan di sini kita bisa bergerak bagaimana sih LPK itu bisa menopang kegiatan industri dan sudah updated di teknologi, menopang program digitalisasi. Ya. Nah, perubahannya dari tahun 2013 hingga tahun 2020 itu perubahan yang baik. Dari yang dulu agak ada kekurangan itu diperbaiki dasarnya. Nah, di sini saya akan bahas sedikit mengenai LPK ini menyediakan apa? Di sini kita menyediakan human resource atau orangnya. Mungkin Bapak Ibu sempat mendengar sedikit tentang apa itu pemagangan. Ya, magang dalam hal ini bukan yang masih bersekolah atau masih dalam lembaga pendidikan yang masih SMK atau yang masih kuliah, tapi yang sudah keluar, ya. Tapi saat masuk dalam program pemerintah ini baru mereka ini. Jadi yang berlaku adalah Permenaker nomor 2000 yang sini. Peserta pemagangan itu sesuai dengan perundangan bisa 20% dari jumlah karyawan. Contoh, misalkan terjadi itu dari 2.500 karyawan itu bisa 500 orang yang menjadi siswa magang. Nah, terus apakah dia bisa kerjanya bisa? Tapi di peraturan sebelumnya tidak boleh sih. Tapi di peraturan yang baru itu boleh sih. Boleh. Kemudian Bapak, ya Pak, peraturannya juga sama. Ya, lalu sanksinya apa? Semua sanksinya harus sesuai dengan regulasi. Jadi jangan pernah lompati regulasi. Semua kita berdasarkan regulasi. Lalu apa bentuk pemagangan untuk industri? Next. Dari sini pemerintah punya ini dari benefit program pemagangan. Pemerintah menjalankan penyediaan SDM yang handal dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri termasuk di Jepang. Dan kita berikan desain nasional dan berikan edukasi yang berkualitas. Jadi people yang kita
kalau pada industri itu sudah punya kualitas yang siap kerja. Jadi bahasanya nggak perlu gitu. Nah, dari sisi perusahaan apa yang bisa dapat di sini? Nah, langsung saja peningkatan kompetensi bagi karyawan yang akan di PKWT, belum PKWT. Nah, terus bisa mempermudah karyawan baru periode magang maksimal 12 bulan. Dan saving cost, karena kalau udah memahami namanya bukan gaji atau upah, tapi uang saku. Besarnya tidak harus besar UMR, bisa 80%. Nah, benefit lainnya tidak harus terdaftar BPJS Kesehatan. Benefit lainnya, ya, langsung aja, next. Nah, ini langsung sini. Masuk sini, ini langsung simulasi dengan kondisi upah takarannya 4,6. Ya, kalau misalkan kita merekrut karyawan PKWT, itu yang akan kita lakukan. PKWT berarti ada salary, BPJS, dan kompensasi. Saat kontrak berakhir itu kita harus kompensasi. Lalu ada pajak juga. Kalau dengan outsource semuanya harus dilakukan plus fee-nya outsource, benar ya? Nah, kalau pemagangan ya seperti ini. Coba Pak. Nah, seperti ini. Contoh misalkan itu kita kurangi Pak yang sampai itu ke kondisi 80%. Berapa efektivitas enak? Ya, ternyata langsung naik Bapak Ibu. Ini minimum saja. Jadi misalkan gajinya di posisi 4173 Pak. Di PKWT di bawah PKWT 4173. Ya, begitu. Berapa yang kita bisa kasih ke nah, nanti misalkan di Purwakarta, misalkan menjadi segitu, di masih magang kita bisa memberikan uang saku pada siswa magang sebesar 3.300.000 per orang. Tapi secara total kita hanya bisa mengambil mengeluarkan uang hanya sekitar 300. Nanti bagi perusahaan atau Bapak Ibu yang ingin tahu informasi lebih banyak mengenai ini dan semua jenis joki semua dagangan kita akan pandu ya bagi perusahaan atau Bapak Ibu yang terdaftar di bentuk yang sebelah itu kita akan siapkan merchandise khusus lupa dan info ya silakan kita akan bahas sama-sama kita akan berikan informasi semaksimal mungkin. Nah, benefitnya ini sangat besar bagi perusahaan. Dan perusahaan yang sudah berjalan, Pak Rudi, silakan yang tadi. Oke, next. Ini beberapa perusahaan sudah menjalankan pengurangan dan sudah bertahun-tahun. Dan mereka sudah merasakan dampaknya itu reduce cost sekitar 33%. Contoh misalkan gaji karyawan sekitar 10M, itu 3M per bulan. Itu efisiensi. Dan 3M itu bisa dilakukan, bisa digunakan untuk melakukan digital transformation strategy dalam hal penambahan mesin atau apa teknologi apa. Jadi efisiensinya bisa digunakan untuk demikian saya sampaikan. Bagi yang ingin informasi lebih jauh silakan gabung di aplikasi. Terima kasih. Selamat siang. Oke, kita tadi sudah mendengar strategi bicara people, konsolidasi strategi untuk strategi dan HR. Kita langsung masuk ke teknologi side-nya. Hadir sudah ada bersama kita nih Ketua Kopimnas DPD DKI. Ada yang nanya tadi kenapa sih DKI yang diajak? Mau yang paling banyak teman-teman dari DKI ya Pak. Jadi kita selalu mengajak dan membagikan Pak Fakdi untuk menyiapkan tema atau solusi yang tepat di mana kita bicara smart teknologi atau digital transformasi. Oke, Pak Maki hadir hari ini agak beda judul temanya ya. Akan menyampaikan the new era of smart manufacturing. Tadi kita sudah bawa smart manufacturing 4.0 atau industri 4.0. Sekarang ada tema baru lagi, the new era smart manufacturing. Saya pun penasaran. Pak Maki, kita boleh sambut Pak Maki Christian, Ketua DPD Kapitnas DKI. Monggo silakan Pak Maki.
Baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali, Pak Gatot. Terima kasih responnya. Jadi banyak teman-teman bisa kumpul semua di sini. Ya, kemudian teman-teman exhibitor, ya karena ini teman-teman dari sebagian juga dari anggota PIKNAS, Asosiasi Pengusaha Laika Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya. Nah, kemudian tentu Yorindo, ya. Saya ingat terakhir kita bikin sebelum pandemi persis ya, 2020 sebelum pandemi. Terakhir kita bikin terakhir sama Bupati Bogor Pak ya, pas hari H kita mau bikin dia kena positif. Dia masih positif ya. Jadi luar biasa kita bisa kumpul kembali dalam bentuk seminar dan mini expo ya yang selalu Yorindo lakukan ya. Nah, jadi saya minta membawa tentang tema teknologi approach. Ya, jadi kalau teknologi approach ini mungkin kalau teknologi approach ngomonginnya baiknya bagaimana? Kalau siang ini berat, ya kan? Kalau siang ini nyambung. Coba kita tes dulu ya, tes dulu nih. Saya sebelum masuk. Yang punya handphone lebih dari 2. Ayo. Yang punya handphone lebih dari 2. 1 boleh tablet. Ada bawa 3 angkat aja tangannya. Tablet 3 ya, jadi tentang Assalamualaikum. Ya kan? Ada? Nah, nggak ada ya. Berarti tapi 2 pasti ada. 2 yang mau 2. Wah, 2 banyak ya. Oke, cek lagi ya. Yang di dalam handphonenya, nanti saya lihat ya. Di dalam handphonenya ada Tokped, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Itu 3 marketplace ya. Ada Shopee. Angkat tangan. Ya, lihat loh Pak. Benar Pak. Ada benar? Ada. Dalam satu handphone ada marketplace ya. Dalam shopping, digrupkan dalam shopping katanya. Ya. Ini berarti Bapak satu level sama istri saya Pak. Luar biasa. Pak siapa? Pak Erwin ya. Pak Erwin dikasih tas dong. Ya, kasih tas ya. Oke, jadi menarik ya. Ada itu ya. Ada yang punya demikian banyak marketplace ya. Kenapa? Karena selama pandemi kita ada perubahan, ya. Teknologi merubah kita. Tadi Pak itu menjelaskan di sana. Oke, ya jadi ini perkenalan saja asosiasi pengusaha Laika Nasional. Saya aktif di 3 perusahaan IT, kemudian 1 perusahaan event ya. Jadi dengan Yorindo kita sering kerjasama namanya Event Cerdas, asosiasi yang selama ini saya ikuti ada asosiasi pengusaha Laika Nasional. Kalau Bapak Ibu yang sering belanja komputer lagi diskon, namanya dulu Akomindo ya, yang kemarin bikin pameran di JCC ya, itu dulu asosiasi kami, kemudian berganti nama menjadi PIKNAS 2017 ya. Kemudian ada asosiasi sistem integrator, ini teman-teman yang vision segala macam dulu kita mulai asosiasi itu. Kemudian cloud computing ya, jadi sekarang saya aktif juga di asosiasi intelijen, artificial intelligence. Wah, kejauhan ya. Ya, oke. Enggak tolong. Ya, jadi ini bukan hal baru. 2018 pemerintah kita membuat ini dan mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sudah mulai merasakan tanda kutip dampaknya ya. Karena kita selaku industri diminta untuk mengikuti arahan pemerintah terkait dengan Making Indonesia 4.0. Nah, jadi kita sudah lihat ada 5 sektor, kemudian 2020 tambah lagi 2 sektor, farmasi dan medical devices ini masuk ke dalam program yang menjadi prioritas ya terkait dengan Making Indonesia 4.0. Next.
Nah, kemudian yang harus sebenarnya ya kita lakukan checklist karena tadi terkait dengan digital transformasi ini adalah seberapa siap kita. Karena apa? Karena di dalam salah satu poin ini ada poin teknologi, Bapak Ibu. Ya, di sini ada poin teknologi, ada poin digitalisasi, ada mesin cerdas, ya, ada konektivitas, ada keamanan cyber. Jadi pada waktu Anda mengikuti program Kemenperin ini, kita akan diukur, ya, 17 faktor ini, tapi ada faktor yang terkait dengan teknologi, ya. Next. Ya, terkait dengan tadi, apakah ada perusahaan Bapak Ibu yang sudah ikut program Kemenperin itu? Dicek kesiapan readiness index-nya ada? Karena sebetulnya sekarang ini sudah menjadi standar bahwa kita mesti ngikutin, ya. Nah, dari data yang terakhir, Indonesia memang dinyatakan cukup siap menerapkan industri 4.0. Ya, setiap tahun sebetulnya pemerintah melalui Kemenperin memberikan award kepada perusahaan-perusahaan yang memang diukur kemudian mencapai tingkat yang di atas rata-rata di atas 2.14 ini gitu ya. Ya, next. Yang menarik ini juga berkat upaya Bapak Ibu sekalian, indeks manufacturing Indonesia ini sekarang rata-rata di atas angka 50. Ya, kita sudah punya potensi besar, market kita besar, manufacturing kita juga bertumbuh dengan baik di atas 50 ya. Jadi ini temukan dulu untuk kita semua ya. Karena Bapak itu hadir bersemangat ya, bisa di industri ini bisa berkembang ya. Next. Kemudian apa sih sebetulnya kata kunci dari smart manufacturing atau smart factory ya? Jadi bahasa aslinya sebetulnya smart factory. Nah, smart factory ini adalah bagaimana kita menggunakan teknologi, bagaimana kita menggunakan digital teknologi ya, atau intelligent factory. Nah, ini menjadi hal yang menarik pada saat kita bicara teknologi karena ternyata tidak semua bisa ya. Sekarang saya tanya lagi nih, ada nggak yang sekarang di handphone Bapak Ibu bisa lihat kondisi mesin-mesin produksi? Di handphone Bapak Ibu sekarang sudah bisa ada aplikasi yang bisa tunjukin mesin-mesin produksi. Ada? Angkat tangan kalau ada. Belum ada. Nah, ini jadi apa namanya? Ya mungkin saja kita tidak punya direct atau kepentingan langsung ya, tapi ada hal-hal yang kita bisa monitor melalui teknologi yang ada di tangan kita gitu ya, menggunakan pendekatan intelligent factory. Next. Oke, yang menarik apa? Waktu kami masuk ke dalam suasana pandemi, kita buat satu website namanya Indonesia New Normal. Karena kita pikir kita akan ada di suatu kondisi yang tidak umum gitu ya, kemudian kita nggak tahu kapan gitu kan. Makin ke sini kita sudah semakin merasakan kita akan apa? Back to normal. Kita akan merasakan kita akan back to normal. Nah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Next. Dengan back to normal kita ini, kita sekarang ini sangat bergantung dengan tadi makanya saya cek berapa handphone sih yang kita bawa, berapa aplikasi yang kita pegang, berapa aplikasi yang kita kembangkan, apakah kita telah menerapkan sensor-sensor di dalam mesin-mesin produksi kita, apakah kita sekarang sangat bergantung dengan ketersediaan jaringan ya. Tadi Bapak Ibu sini kesusahan akses ya, karena kondisi jaringannya kurang bagus ya. Jadi apakah ini benar-benar kita harus sangat tergantung gitu ya. Smart vehicle, smart transport ya. Minimum kalau tim saya yang pulangnya ke daerah Bekasi, ini selalu melihat trek kereta sampai mana gitu. Jadi dia bisa nyegat kereta gitu. Jadi dia tahu gitu karena kondisi itu. Infrastruktur kita dan terakhir tentu adalah interaksi human IoT. 5G kapan Pak? 5G lagi dirapikan pemerintah. Bisa saja dalam 2 tahun ini kita akan siap masuk ke 5G. Teknologi sudah ada, infrastruktur sedang dipersiapkan, frekuensi sedang dibersihkan, kita akan lari ke 5G. Siap nggak kita? Ya kan? Secara teknologi is already there. Semua jalan gitu. Next. Nah, ada berbeda. Ya, tadi sudah sedikit banyak dijelaskan bagaimana
dengan teknologi IoT, edge computing, artificial intelligence, pendekatan ini berubah. Yang tadinya kita product based menjadi outcome based. Ya, meskipun Anda di manufaktur, Anda akan berubah caranya ya, karena modelnya outcome based. Apa yang tadi istilahnya Pak Menko itu adalah customer oriented, gitu ya, akan berubah ke sana. Kemudian yang tadinya Anda miliki, Anda sekarang akan modelnya bisa saja sewa. Anda melibatkan pihak lain, gitu ya. Karena apa? Karena akan mengarahkan everything as a service. Berikutnya adalah tadinya physical world, kita akan balik ke virtual world, ya, ya kan? Kita mengalami perubahan semasa pandemi kita ini. Ya, yang tadinya kita dapatkan data itu, sekarang kita ingin lihat itu secara real time, ada di tangan kita, gitu kan? Nah, inilah paradigma bisnis yang berubah ya sepanjang pandemi ini. Next. Nah, tapi yang menarik adalah dari yang tadinya kita modelnya seperti ini, data processing. Jadi kita mungkin bertahun-tahun di pabrik Bapak Ibu menerapkan, terus di industri Bapak Ibu bisa menerapkan berbagai tool seperti ini gitu ya. Sekarang ini sudah real time dan sudah mix up antara IT dan operational teknologi. Ya, jadi ini sudah mix up. Ya, tapi apa? Ini salah satu problemnya kita. Itu kompleks, terlalu rumit. Jadi Forbes bilang 84% transformasi digital itu fail. Kenapa? Sedikit banyak tadi sudah disampaikan di awal. Next, saya mau coba highlight ada pendekatan yang ternyata memang SDM itu penting. Ya, makanya orang seperti Pak Menko diperlukan. Karena orang banyak cari gitu. Yang harus membantu bagaimana bukan di level yang bawah saja, tapi justru di high level. Manajernya, si levelnya ini yang mengerti dulu tentang transformasi digital. Nah, kalau kita lihat tadi ada irisannya, ada operation excellence, ada customer intimacy, ada business innovation. Tadi sudah disampaikan ada agile workforce di sini. Ya, apa tuh agile Pak? Tahunya kalau Betawi agile gitu kan, bukan agile gitu. Kemudian ada human centered innovation, ada connecting workplace. Ya, sekarang ini kita mau nggak mau udah jalan connecting workplace. Mungkin kemarin kita sebut WFH, kita bekerja di rumah, tapi kita tetap kerja gitu, ya kan? Tetap kita bisa akses dari manapun. Urusannya dengan customer intimacy juga online to offline, commerce. Kemudian ada seamless customer journey. Jadi ini adalah hal-hal yang quote unquote SDM-nya mesti ngerti tentang ini. Next. Ya, jadi di sini ada workforce digital competencies yang harus bisa dipersiapkan. Ya, terkait dengan agile collaborative workforce, omni-commerce, connected workplace, data driven. Ini detailnya. Pak, saya bingung mau masuk ke yang mana? Sesuaikan dengan kebutuhan, karena tidak mungkin semua sama. Next. Ya, jadi di kami kita kerjasama dengan Eduklas, kita punya digital fluency class. Jadi 42 jam, kontennya bahasa Inggris, targetnya si manajer ke atas. Ini mengalign pengertian tentang digital transformation. 42 jam, modelnya bisa belajar e-learning, click pass, sama project assignment. 42 jam belajar. Karena mesti ada yang disamakan dulu persepsinya ya, terkait dengan digital transformation. Next. Nah, balik ke apa yang bagaimana sih teknologi digunakan di dalam mesin pertama di dalam industri Bapak Ibu sekalian. Yang pertama umumnya ERP ya. Jadi saya ingat 10-15 tahun yang lalu saya pernah di kawasan industri jualan ini ERP. Sampai sekarang masih ada yang perlu ERP, masih gitu kan. Cuma beda modelnya ya, tidak lagi beli, mungkin sekarang sewa gitu kan. Kemudian ini pasti automation. Kemudian condition monitoring. Jadi ini banyak yang larinya ke sini. Sekarang udah lari ke sini, industrial Internet of Things. Industri tertentu tadi di Bapak Ibu ada yang sudah mungkin menerapkan robotics, gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin, saya nggak perlu robotics, tapi saya perlu big datanya. Ya kan, saya perlu big datanya. Kemudian saya perlu dari big data itu saya ambil sesuatu, artificial intelligence. Kemudian tahapan berikutnya cyber security. 3D printing.
augmented reality. Indonesia belum terlalu banyak, 9-10 itu. Tapi sampai ke implementasi penerapan ini ada. Anda kalau sudah sampai ke sini, ini bahwa rata-rata sudah implementasi. Next. Ya, ini contoh real case saja. Jadi bagaimana production monitoring dengan Smart Factory, ini salah satu produk yang di tempat saya juga jual. Jadi software untuk monitoring data dashboard dari mesin-mesin produksi atau IT ya, bisa digabungkan dalam satu dashboard ya. Next. Oke, jadi juga real time. Jadi di anggota kami di Apliknas juga banyak teman-teman yang memang mengembangkan sensor-sensor khusus untuk bisa dapetin data terkait dengan misalnya ini contoh elektrik di dalam gitu ya. Next. Kemudian juga mungkin ada smart computer maintenance system. Jadi banyak sekali sebetulnya bagaimana teknologi itu bisa kita gunakan di industri Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, jadi apa yang kami selama ini lakukan di salah satu perusahaan kami yang namanya Cerdas, kita melakukan berbagai transformasi e-services ya. Jadi dengan Yorindo kita selalu mendukung kegiatan beliau Yorindo di seminar dan di Neso seperti ini. Jadi saya senang sekali kita bisa mulai aktif lagi ya setelah sekian lama webinar series ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau lihat apa yang sudah kami lakukan, kami ada 145 webinar sepanjang pandemi dan setiap minggu kita bikin webinar sebetulnya. Nyatanya sebetulnya kami siang ya. Ya kami siang ini saya relakan buat Yorindo ya. Karena biasanya kita ada bikin sesi kami siang. Kemudian kami tadi ada kerjasama dengan kelas digital transformasi EduClass ini dari Singapura. Kemudian ada kelas khusus untuk IT XM Academy. Jadi ini buat teman-teman IT biasanya. Kemudian buat teman-teman teknisi kita punya jasa TIK. Jadi ini komunitas teman-teman teknisi IT ya. Next. Oke, jadi what next ya. Jadi silakan cek transformasi digital Anda di tempat Anda. Apakah sudah sampai ke level mana gitu ya? Karena tadi pertanyaan-pertanyaan basic saya melihat akan mengukur gitu ya sejauh mana. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa kontak ke tim kami. Ya, ada email dan ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Kemudian mulai transformasi digital itu dengan satu langkah mudah saja. Jadi jangan berpikir kalau transformasi digital di industri manufaktur itu akan sangat kompleks ya, tidak. Tapi mulai saja dengan satu hal kecil, misalnya untuk monitoring dan sebagainya itu juga bisa dimulai. Ya, kami juga nanti ada minggu depan ada next event lagi. Silakan kalau ini modelnya adalah online ya, jadi silakan bisa akses ke eventcerdas.com, bisa lihat berbagai kegiatan kami selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pangki. Kita sudah berhasil mencuri Pak Pangki dari sesi webinar hari ini. Oke, tadi sudah ada materi terkait teknologi, smart teknologi sudah disampaikan oleh Pak Pangki. Sekarang kita lihat terkait cyber security. Sudah ada Bapak Pedro yang akan membawakan materi dengan tema Securing the Critical Infrastructure. Nanti kita akan melihat seperti apa sih konsep cyber security di infrastruktur dalam industri manufacturing. Jadi, oke, boleh mungkin kita tepuk tangannya untuk Bapak Pedro dari Nasional. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini kita akan bahas tentang aspek cyber security dari sebuah smart factory atau manufacturing environment, atau lebih umumnya dikenal dengan istilah OT ya, Operational Technology atau ICS, Industrial Motor System Security. Terima kasih kepada Yorindo, terima kasih kepada Apliknas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing sekian kalinya terkait dengan cyber security di ICS atau OT ini. Sebelumnya saya ingin tahu dong siapa yang kira-kira kerjanya di bidang IT yang terkait dengan IT. Ada banyak nggak? Kalau yang ngurusin PLC, SCADA, DCS, ada nggak? Manufacturing process, kalau bicara IT ya.
Oke, mungkin sebagian ada yang tahu nggak sih istilah OT itu apa? Yang tahu siapa? Ikut tangan. Operasional teknologi itu apa maksudnya gitu? Ada tahu nggak? Berarti asumsinya ini ya masih belum tahu ya. Kita coba untuk bahas esensial knowledge-nya aja lah gitu. Oke, judulnya sekarang Securing the Critical Infrastructure, Understanding Operational Technology Cybersecurity and the Way Forward. Nama saya Pedro Putuwirya, panggil saya Pedro. Saya konsultan di Petco International untuk IT dan OT Cybersecurity. Baik sebagai trainer juga iya, sebagai auditor juga iya, sebagai konsultan juga iya. Dari mulai aset manajemen, kemudian risk assessment terkait IT dan OT, sampai melakukan cybersecurity posturing ke IT dan OT juga iya, sampai security control, recommendation dan deployment. Kurang lebih seperti itu yang aktivitas keseharian saya. Outline-nya kurang lebih seperti ini, waktunya terbatas, jadi ada banyak sejumlah hal yang saya harus skip ya. Tadi ini sekitar mungkin 60-70an slide, tapi waktunya cuma 30 menit, jadi saya kurang. Kurang lebih kita akan bahas 4 outline di sini. Kenapa OT itu unik? Bedanya sama IT itu apa ya? Kemudian landscape di OT itu seperti apa? Mungkin kalau yang IT sudah lumrah ya dikenal. Oh, IT itu seperti ini ya. Agak lebih mature lah. OT security itu kalau di halayak umum. Kemudian securing the critical infrastructure. Manufacturing industry itu bagian dari critical infrastructure. Ya, kan sama dengan energy industry, mining, power generation and distribution dan semacamnya. Itu maksudnya ke critical infrastructure. Jadi kalau perubahan paradigma global 5-10 tahun ke depan itu terutama di North America sama Europe ya, critical infrastructure itu jadi sesuatu hal yang harus diprotek sedemikian rupa. Karena kalau misalnya kita lihat ada yang ngikutin kasus perang Rusia dan Ukraina gitu kan, ada banyak cybersecurity attack juga yang menyerang ke OT infrastructure, baik dia yang akan berakibat langsung ataupun tidak langsung. Oke, kemudian langsung aja kita masuk. Apa sih OT itu sebenarnya? OT itu adalah kepanjangan dari Operational Technology atau disebut juga dengan ICS juga bisa, Industrial Control System. Umumnya dia ada di atau digunakan di critical infrastructure industry. Contohnya adalah tadi oil and gas industry, petrochemical, industri nuklir, manufacturing industry, industri makan minuman, aviation juga termasuk critical infrastructure industry. Water and wastewater industry juga termasuk ke dalam bagian dari critical infrastructure industry. Jadi intinya industri-industri yang dia berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Saya pernah punya pengalaman dulu ngalir di Saudi Arabia. Yang kalau di sana tuh orang lebih nggak apa-apa deh nggak ada minyak daripada nggak ada air. Jadi air itu mungkin salah satu hal yang paling penting bagi kehidupan mereka dibanding minyak. Kalau misalnya nganggur nggak mungkin kan bisa pakai jet pump ke bawah kan. Mereka bergantung sama perusahaan air. Namanya National Water Company itu yang produksi zam-zam juga sama dia. Jadi kalau bisa perusahaan itu kena breach attack gitu kan, dia nggak bisa menghasilkan suplai air minum yang mencukupi bagi warga di Saudi Arabia, ya mungkin bakalan chaos. Kalau minyak nggak ada mungkin ya industri tutup gitu kan, atau mobil-mobil nggak ada yang berjalan. Tapi kalau nggak ada air, ya jutaan manusia bisa terancam. Jadi itulah intinya tuh critical infrastructure industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian ini ada kayak semacam layer of safety layer lah ya kalau kita kenal ya. Safety operations itu kita punya berbagai macam layer yang melindungi kita supaya operations itu tetap dalam normal conditionnya, tidak sampai menyebabkan sebuah insiden atau katastrofik ya. Yang paling atas tuh ya. Contoh kalau misalnya pernah dengar nama kasusnya di Deepwater Horizon di Teluk Meksiko itu sudah sampai ke plan and emergency response ya. Ketika oil spill-nya mengotori lautan di Teluk Meksiko di US. Kemudian ICS atau OT itu apa sih sebenarnya? Jadi dia sebuah sistem yang dia governance control, monitoring, supervise device-device yang dia langsung berkaitan dengan proses itu sendiri. Contoh kalau misalnya dibilang OT ya mungkin kayak sprinkler ini bisa disebut OT yang sederhananya ya.
smoke detector gitu kan, termasuk juga bagian dari OT keseluruhan. Masuknya ke home automation system gitu ya kalau seperti itu. Jadi dia yang berkaitan dengan cyber physical kind of things. Kalau zaman sekarang era distributed system sekarang antara IT dengan OT itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Mungkin kita tidak akan temukan lagi sebuah perusahaan critical infrastructure yang dia masih memisahkan antara IT korporasinya dengan OT environment, karena tuntutan zaman seperti itu ya. Oke, masuk ke industri 4.0 lebih detail lagi, lebih dense lagi keterkaitan antara IT dengan OT. Oleh karena itu kita kenal istilah namanya convergence between IT and OT. IT and OT convergence itu 5 tahun ke depan akan semakin banyak didapatkan di depan kita. Ini ada 9 pilar industri 4.0. Salah satunya adalah cyber security. Jadi cyber security adalah salah satu posisi atau keahlian ataupun kebutuhan yang akan lebih banyak lagi permintaannya di waktu-waktu mendatang, karena dia terkait dengan keseluruhan industri 4.0. Oke, OT threat landscape. Ini kita lihat nih di sini sekitar 1.000 serangan per hari sebelum pandemi, serangan cyber ya. Kemudian pas selagi pandemi ada sekitar 4.000 serangan, meningkat drastis. Tahun 2020 di Sinozomi dia bikin laporan ini sekitar 5,8 miliar device baru akan interkoneksi di tahun ini. 98% diantaranya IoT device traffic yang tidak terenkripsi, which is ya akan membuat mengintroduce risk yang lebih besar lagi. Kemudian 57% IoT devices adalah sangat rentan terkait dengan serangan-serangan skala medium ke high dari Sinozomi yang melaporkan seperti itu. Kemudian juga dari IBM, kalau masalah ini ya, terdapat peningkatan 20% dari insiden-insiden yang mentargetkan OT environment. Nah, ke depannya kita juga mungkin akan menyaksikan banyak seperti itu di OT environment kita, OT system kita. Ini kalau dari Kaspersky dia men-summarize sekitar Southeast Asia paling tinggi insidennya itu terjadi dari internet. Yang kedua dari removable media baik dari USB ataupun hard disk DVD-ROM atau semacamnya, dan yang terakhir ada dari email client. Southeast Asia yang paling tinggi terkait dengan insiden report dari Kaspersky. Kemudian pernah nggak sih terjadi sebuah insiden yang sangat fatal di dunia OT atau ICS? Ya banyak sih sebenarnya. Tapi salah satu yang fenomenal itu kalau misalnya kita flashback ke tahun 1999 di US, mungkin ada yang pernah dengar kasus ini, Bellingham gasoline pipeline explosion. Di sini seperti ini jadinya. Jadi si pipeline itu meledak sepanjang sungai Bellingham kalau nggak salah ya. Ini sampai seperti ini dia bentuknya. Itu kalau nggak salah di situ dia ada 3 orang yang meninggal dunia karena kejadian ini langsung. Selain juga rusaknya peralatan dan segala macam. Kemudian juga ada kasus nih Hess Nuclear Power Plant shutdown di US juga tahun 2008. Waktu itu diindikasikan karena ada serangan malware ke IT environment yang menyebar ke OT environment. Ada juga insiden di Finlandia ya kan terkait dengan OT insiden juga ya, dan banyak lagi yang lain kalau mau dibahas untuk waktunya. Nah, mungkin yang paling terkenal yang membuka mata sebagian kita adalah Stuxnet. Kalau mungkin ada pernah dengar Stuxnet itu apa sih sebenarnya? Nah, kurang lebih seperti inilah. Intinya adalah sebuah malware atau kita bilang worm yang dia mentargetkan target yang sangat spesifik yang ada di nuklir farmnya Iran saja. Dia mencari namanya VSD, variable speed drive, dari sebuah pemutar centrifuge di nuklir plant di Iran seperti itu. Kemudian dia akan berubah programming blocknya jadi normalnya seperti ini, jadi seperti ini, yang akan mengakibatkan sebuah anomali dari operasi. Jadi kalau centrifuge pump itu kan dia akan berputar dengan frekuensi yang stabil kan, tapi sama sisi wonder ini dia ubah jadi tinggi rendah terus kayak gitu sampai jebol. Tetapi untungnya pada saat itu si operator dia mendengar sebuah
keanehan di ruang sentrifugalnya. Kok suaranya kayak suara pesawat melepas landas? Harusnya kan nggak kayak gitu, normal suaranya kan. Itu kayak terdengar suara bising sekali kayak gitu. Oleh karena itu kalau baca reportnya lebih detail, akhirnya dia melakukan manual shutdown, run shutdown secara manual. Akhirnya dia shutdown runnya, kemudian ya dia nggak mempublikasikan apa sih penyebab dari itu. Cuman New York Times melaporkan bahwa ya ini adalah kerjaannya si Stuxnet. Ini ada video yang mungkin bisa menggambarkan secara lebih jelas lagi apa sih Stuxnet itu. Dan setelah kejadian ini tahun 2010 kejadiannya, kan sudah 12 tahun berlalu dan insidennya sudah semakin banyak dan semakin beragam juga malware yang diterapkan yang dieksekusi di lapangan. In June last year, virus called Stuxnet was discovered working in the databanks of power plants, control systems, and batteries around the world. 20 times more complex than any previous virus code. It had no abilities. The ability to turn up the pressure inside nuclear reactors, or switch off oil pipelines, and Stuxnet could tell the system operators everything was normal. Unlike most viruses, Stuxnet doesn't carry the usual stolen from one of the most results are known as 0 days. The details of 0 day can be sold on the black market for Stuxnet to prevent up to 20 0 days. Shut down the centrifuge. Science and International Security says the virus may shut down 1,000 centrifuges at Natanz. National Atomic Energy Watchdog said Iran suspended work at its nuclear
explaining why. Many observers credited Stuxnet. Last month, the Iranian government conceded the virus infection of the Bashir facility, still under construction, meant that switching the plant on could lead to a national electricity blackout. On the attack with open call for hackers the largest online army in the world was behind. There's no evidence beyond the remote. Some have it that Israel is responsible because the virus coming from the US was involved in the testing. Siemens mobile phone company. The most important question may not be who designed it. The evolution has been so fast. The first virus will destroy oil pipelines is about download and watch people on YouTube pulling Stuxnet apart. It's an open source platform. There's no way who will use it or what they will use it for. Nah, itulah kurang lebih Stuxnet. Jadi itu kan tahun 2010, sekarang udah 12 tahun. Jangankan nunggu 12 tahun, 1 tahun 2 tahun setelah si Stuxnet itu tadi di ini ya di si Dapo atau apa namanya yang menghancurkan power grid itu sudah ada malwarenya gitu. Lalu 12 tahun setelah Stuxnet pasti udah banyak lah ininya. Ini saya ada summarize sejumlah insiden ini kan 2010 Stuxnet kan ada Duku namanya Duku, 2011 Shemon, German Steel Mill yang dia crash itunya apa namanya pemrosesan gajahnya. Kemudian di Ukraine forward page ya, power generationnya dapat shutdown 2017 pakai crash sama Triton. Kemudian 2019 di apa namanya Norwegia, 2019 North Korea, 2020 ini di Saudi Arabia juga pernah kena sekitar 30.000 workstationnya kena si malware. Dia sampai mungkin ada yang pernah baca beritanya sampai dia ngeborong berapa puluh ribu harddisk dari seluruh dunia itu untuk bisa ngegantiin harddisk yang juga kena si malware tadi. Jadi pada saat itu dalam satu waktu dia harga harddisk itu sempat naik. Bisa baca beritanya teman. Jadi nasib lah intinya. Dia bisa menyerang ke lewat IT ke OT, bisa langsung ke OT-nya, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau OT environment yang dia ya cyber security masih belum aware ke sana lah ya. Jadi banyak sih sebenarnya kalau mau dirangkum ya. Sampingnya juga ada lagi kalau mau lebih detail dari awal tahun berapa di 1903 ya sampai 2017 yang hari itu. Jadi sebenarnya insiden itu banyak lah. Di OT atau ISIS itu banyak insiden. Cuman sebagian kita mungkin terutama di Indonesia ya. Kalau yang tahu saya yang di House report insiden terkait dengan OT atau ISIS itu di US sama Australia. Kalau di Indonesia belum. Kalau SAK 3 yang oil ya, dia hanya meliput insiden untuk safety saja, tapi untuk yang cyber security insiden juga. Jadi ya lebih sedikit dari yang aslinya. Dan sebagian yang di capture di sini itu kasus-kasus yang jadi booming lah ya di dunia internasional. Terutama yang di Ukraina tuh, yang tadi tuh, Ukraine power grid sampai satu negeri bingung gimana listriknya jebol gara-gara si malware itu. Jadi kalau kita mau rangkumkan trend landscape tadi akan sangat terpengaruh sekali terhadap bagaimana kondisi internal kita ya kan. Salah satunya adalah misalnya organization awareness, capability and culture terkait dengan cyber security itu sendiri. Kemudian lack of security capability in OT protocols, kemudian lack of vulnerability management juga iya, lack of OT risk management. Kalau saya pribadi berprinsip segala sesuatu terkait dengan tindakan-tindakan security control ataupun improvement itu harus berdasarkan kepada risk management. Ya kan supaya kita bisa lebih prioritas mana yang akan kita coba secure duluan, karena kan waktu terbatas, resources terbatas, dana juga terbatas. Lalu mana yang akan kita prioritas kita dahulukan berdasarkan risk management tadi supaya efektif ya efisien. Di luar semua itu yang paling penting adalah human factor-nya. Jadi sebagus apapun firewall kita pakai SAIN, kita pakai SOAR, kita pakai SOC yang terintegrasi antara IT dengan OT,
Cuman kalau human factornya belum terbentuk dengan baik, belum sesuai dengan apa namanya minimum kompetensi level, ya itu akan sangat berpotensi untuk menjadi breach terkait dengan si security attack tadi. Jadi human factor itu yang paling penting, the main behind the gun. Top challenge-nya itu ada paling tidak kalau kita ambil selalu ada 3, people, organization, sama financial. Ini 3 poin atas nih. Lack of internal expertise, sama organizational resistance, sama lack of funds to implement. Gitu. Sebagian yang saya hadapi pelaku industri itu dia resistensi untuk implementasi cybersecurity assurance itu tinggi. Kenapa? Karena budgetnya juga besar. Sementara mereka ada kutip belum pernah mengalami nih insiden-insiden yang katastrofik terkait dengan OT ataupun IT gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang pernah punya pengalaman buruk di insiden ini, kayak misalnya ExxonMobil ya kan, perusahaan BP ya kan, perusahaan-perusahaan yang lain, dia tuh apa ya, mungkin akan lebih terpanggil untuk being the driver untuk ini gitu kan. Karena memang dia ngalamin sendiri, tapi untuk yang secara umum ya inilah 3 ini yang menjadi tantangan besar: people, organization, sama financial. Oke, securing the critical infrastructure. Intinya sih kita merujuk ke hal yang sudah baku sih ya, yang sudah diterapkan terkait dengan industri ini. Kita merujuk ke Purdue model namanya. OT Cybersecurity Perspective made on the Purdue model. Purdue model itu bisa dicari aja di internet siapa. Ada juga namanya PERA, Purdue Enterprise Reference Architecture, sama juga serupa. Jadi intinya bagaimana kita bisa ensure security assurance di semua ini dari IT kan corporate IT sampai ke OT atau ICS tanpa mengorbankan safety, reliability, sama availability dari si OT itu sendiri. Karena kita nggak mau kalau bisa kita approach copy paste approach dari IT environment ke OT misalnya nih ya, semuanya harus dienkripsi trafficnya ya. Wah, susah nanti operatornya bisa marah-marah. Loh kok mesin saya nggak jalan, loh kok mesin saya indikasinya kok kayak asrek aja nggak ada datanya. Oh lagi loading, bottleneck mungkin. Sementara infrastruktur pendukungnya belum disentuh. Jadi kita nggak bisa copy paste karena IT dengan OT itu berbeda. Makanya kita bilang lagi di awal OT itu unik bukan IT. Sama kayak lainnya is not unique kan. OT juga bukan seperti itu. OT bukan IT, jadi treat us differently. Karena kita punya sesuatu hal yang berbeda dengan IT pada umumnya. Nah inilah kurang lebih kalau dibahas agak lama ya. Intinya kita perlu memperhatikan. Jadi gini, gampangnya ibarat kayak teman lah ya. Sesama teman harus saling melindungi, ya kan? Yang senior melindungi yang junior, yang senior menasihati yang junior, sesama junior saling menguatkan. Nah itu konsep ini. Zoning conduit di Purdue model yang ini. Sesama sampingnya, lindungin gue dong, jangan kayak gitu, lu kan terlalu obsolete kan? Saya bisa lindungin kamu nih, saya akan coba deploy rules yang lebih kuat di sini misalnya. Yang ke atasnya biasanya pakai firewall. Oke, rulesnya saya update deh, supaya saya bisa menjaga semua yang ada di bawah saya. Gitu. Jadi ibaratnya kayak saling membantu dengan yang lain, atau dikenal dengan istilah defense in depth ya di dunia security secara umum. Nah, kurang lebih kayak gini gambaran kompleksnya. Sistem ini bisa dijabarkan dengan menjadi beberapa sejumlah halaman penjelasan kalau misalnya mau dibahas. Tapi kita skip di sesi ini. Nah, inilah dia kalau kita bikin di sebuah foto, kemudian kita kasih apa aja sih harus ada minimal, ada DMZ antara IT dengan OT, antara IT dengan dunia luar ada DMZ juga. Jadi kalau misalnya kita coba bayangkan corporate IT dengan OT atau ICS. Corporate IT ke dunia luar ada DMZ kan? Sementara dari IT ke OT juga harus ada DMZ-nya juga. Jadi ada double DMZ sebenarnya. Karena kita sebagai orang OT atau ICS, kita memandang orang ICS IT itu sebagai external environment. Nah, dengan policy dengan mindset seperti itu kita akan bisa membuat security policy yang lebih bagus. Dibanding kalau bisa kita menganggap orang IT itu sebagai internal environment kita berbeda hasilnya. Karena yang tadi arsitektur ini dia dibuat dengan menggunakan filosofi tadi. IT itu adalah different part of the world. Gitu. Makanya dia kasih firewall di sini. Rulesnya juga spesifik. Ada namanya DMZ. Nanti dari sini baru ada DMZ lagi ke atas kan. Nah ini kalau lebih detail lagi gambarannya, lebih kompleks lagi, lebih advance lagi teknologi yang digunakan SIEM, ya kan?
Salah satunya itu yang kita terapkan sekarang. Bahkan ada juga yang menggunakan mungkin Bit Device Communication Firewall di sini. Sampai ke level satunya itu ada firewallnya masing-masing. Dia pakai apa buat posisi kita kasih firewallnya. Dia pakai server data ada juga firewallnya. Dia mau pakai OPC juga ada firewallnya. Sampai ke level yang di sini sudah jadi di regulate masing-masing. Nanti ada router lagi di sini, ada switch lagi, ada firewall lagi, mungkin ada industrial monitoring di sini. Jadi sekarang tuh banyak vendor-vendor yang bermain di sana untuk bisa memberikan solusi yang integratif, solutif, kemudian efisien. Karena tadi kan kita lihat 5,8 miliar device baru di IoT tahun 2020. Bayangkan kalau misalnya semua itu nggak bisa dikontrol atau monitor secara lebih fleksibel, pusing. Jadi information system management itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Ya kan? Digital transformation tadi seperti yang sudah disampaikan, itu akan sangat-sangat dibutuhkan untuk how we manage the whole environment. Sangat banyak entitas yang bisa pusing kalau nggak menemukan cara yang tepat untuk manage. Oke, ini yang di versi tadi lebih detailnya seperti ini. Intinya adalah kita harus memproteksi data yang ada di sana dengan sejumlah layer-layer pendukung yang bisa dilakukan. Yang paling atas adalah policies, procedures, and people. Ke people, karena people itu yang memang kita coba untuk develop dengan lebih advance lah ya, supaya siap untuk bisa menerapkan keseluruhan security controls dari si cyber security di tempat kita. Jadi people is the first priority. Kemudian secara singkat, paling tidak kita punya 3 aspek security controls. Yang pertama ada operational controls, kemudian system management controls, dan technical controls. Ini yang baku digunakan ya untuk sebagai salah satu sih core line dari si security assurance di OT environments. Ini saya ambil dari ISO SP853. Kalau misalnya dibaca referensinya, standar ini dia adalah standar dengan security controls yang paling lengkap yang saya tahu ya. Dia digunakan di IT dan dia diadopsi untuk OT environment juga dengan sejumlah adjustmentnya itu di-define di standar ini 882. Jadi dua standar ini saling berkorelasi gitu kan. Tapi biasanya kita pakai standar ini untuk di OT atau IC seperti 882. Ini SP 882. Ini standarnya bisa di-download sendiri, dia nggak berbayar, tidak seperti IEC atau ISO ya. Ya, ini ada 5 key importance: identify, minimize, and secure all network connections, hardening the OT with several kind of things. Kemudian continually monitor and assess the security, maksudnya dengan melakukan assessment secara berkala, audit secara berkala, kemudian improvement yang bisa dilakukan apa, kemudian implement risk-based defense in depth. Tetap ya, risk based itu penting di OT. Kemudian manage the human, tetap human itu adalah faktor yang paling penting untuk bisa kita approach dan develop. Ini sesi bagian yang terakhir, the way forward. Habis itu ngapain? Ya intinya 2 ini harus di acknowledge dulu supaya si cyber security assurance di OT itu bisa jalan. Yang pertama adalah security as business case sama management support itu main gateway-nya. Kalau 2 ini belum masih berat, biasanya berat untuk ke bawah. Gitu. Jadi 2 ini harus dia acknowledge dulu, security as business case dan management support. Setelah itu milestone-nya banyak sampai ke bawah. Oke, intinya tips-tips pentingnya adalah kalau kita mau melakukan cyber security assurance di OT, yang pertama kita harus tahu dulu aset kita seperti apa. Aset manajemen maksudnya kan. Kita punya aset apa aja di inventaris, bagaimana fungsinya, di mana letaknya, apa teknikal spesifikasinya dan semacamnya. Gunanya untuk apa? Ya, supaya kita tahu aset kita itu kelemahannya apa, kelebihannya apa, fungsinya apa dibandingkan dengan keseluruhan sistem yang ada. Gitu. Dari situ baru kita masuk ke risk assessment atau risk management. Ya kan dari situ kita bisa tahu profiling sistem itu seperti apa gitu loh. Kita punya rumah gitu kan, kita punya aset. Kalau kita punya pintu 2, jendela 4, 2 jendela kita punya teralis besi, 2 jendela nggak punya teralis besi. Pintu yang satu kita punya double key ya kan sebagai secondary protection. Pintu yang satu lagi yang main gate-nya nggak punya belum. Nah, ketahuan kan terus kita gimana? Oh mungkin kalau orang mau masuk rumah kita dia lewat yang main gate-nya kayaknya nih. Seperti itu juga dengan OT sama, persis. Ya ini juga sama. Jadi kita harus tahu aset kita seperti apa.
Kemudian kita lakukan risk assessment di sana untuk dapetin profilingnya seperti apa. Barulah nanti masuk ke ini yang lebih detail lagi, kita pakai namanya metode assessment, kemudian melakukan PA sama pen test untuk bisa mendapatkan OT cyber security prosedur yang lebih detail. Jadi kan awang-awang, maksudnya yang berbasis kuat lah. Karena ini tadi waktu terbatas, dana terbatas, resource juga terbatas. Jadi mana yang harus diprioritaskan, apa yang harus kita kerjakan, mana dulu yang harus kita mulai, kemudian berapa lama waktunya, apakah kita mengerjakan yang A, B, C, D itu bisa solve the highest problem kita atau tidak, itu yang harus kita pikirkan. Makanya kita perlu tahu bagaimana sekuensial yang tadi itu. Ini secara garis besar ya, cycle-nya seperti ini. Dari audit seperti program, kita masuk ke asas manajemen, risk manajemen, kemudian security assessment, kemudian implementasi dari kontrol strategi, kemudian monitoring sama terus. Ini ada 5 sih di sini, ada 4 kandidat penting. Yang pertama ada aset, inventory and management, risk assessment, kemudian cyber security assessment, terakhir adalah implementation, stewardship and monitoring. Ini 4 steps di OT atau ICS cyber security assurance. Oke, kalau itu seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pedro. Tadi juga cukup menambah insight ya buat Bapak Ibu peserta hari ini. Ada beberapa materi yang telah disampaikan yang barusan saja itu adalah materi terkait cyber security di industri manufacturing. Lebih spesifiknya tadi kita bicara mengenai OT ya Pak, tidak hanya IT tapi juga ada scope ke OT atau operational technology. Nah sekarang kita masuk ke sesi coffee break. Kita akan mendapatkan ini untuk menikmati dengan coffee break di belakang. Tapi sebelumnya saya mau informasikan bahwa setelah sesi coffee break nanti kami akan ada ada 3 materi lagi, yaitu ada akselerasi transformasi